Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelsi Ahyarani, NIM 230102233, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas final dari MK, Logika dan Penalaran Hukum. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Baik, dalam konteks hukum positif di Indonesia, inferensi ini tidak langsung adalah penalaran hukum yang tidak memperbolehkan kesimpulan langsung dari satu aturan, tetapi melalui beberapa premis, interpretasi atau rangkaian aturan hukum yang saling berkaitan. Adapun salah satu contohnya itu seperti penalaran dalam tindak pidana korupsi. Premis 1, pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dan premis 2-nya, seorang pejabat memberikan proyeknya kepada perusahaan milik keluarganya tanpa prosedur yang sah. Lalu premis 3-nya, audit menunjukkan negara mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Jadi kesimpulannya, karena kewajiban menyerahkan barang merupakan isi perjanjian yang mengikat, maka melalui inferensi tidak langsung disimpulkan A telah melakukan wanspretasi walaupun pasal yang digunakan tidak secara langsung menyebut perbuatan si A tersebut. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Dalam konteks hukum, kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan hanya dari sebuah kejadian. Kita membutuhkan aturan hukum sebagai jembatan untuk menghubungkan fakta dengan putusan akhirnya. Adapun contoh kasus singkatnya dalam kasus pidana itu adalah proposisi 1 itu aturan hukum dalam pasal 362 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang mengambil barang orang lain secara melawan hukum diancam karena pencurian. Dan posisi 2-nya itu fakta kasusnya Budi terbukti mengambil laptop milik rekan kerjanya tanpa izin untuk dijual. Dan posisi 3-nya itu bantuan atau penalaran. Lalu hakim mencocokkan tindakan Budi dalam unsur-unsur dalam pasal pencurian dan hasilnya tindakan Budi ini memenuhi semua unsur pidana tersebut. Jadi kesimpulannya, maka Budi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Penalaran hukum indukatif adalah metode penarikan kesimpulan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta atau kasus-kasus khusus lalu ditarik menjadi satu kumpulan umum atau prinsip hukum. Adapun contoh kasusnya itu fakta kasus 1 itu hakim di kota A menghukum seseorang yang mencuri aliran listrik menggunakan pasal pencurian barang. Dan fakta kasus 2, hakim di kota B menghukum seseorang yang mencuri pulsa telepon dengan pasal yang sama. Dan fakta kasus 3, hakim di kota C menghukum pencuri data digital dengan pasal pencurian juga. Jadi kesimpulan indukatifnya itu, maka dalam hukum definisi barang telah meluas. Barang tidak lagi harus berwujud fisik, melainkan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Jadi, jika ada kasus baru terkait pencurian komoditas digital, pelaku kemungkinan besar akan dihukum menggunakan pasal pencurian.